ada Jawhead, kemudian ada Emak Tilda, Jawhead dan juga Selena. Oke. Selena masih menjadi ini sih, menjadi top priority band loh. Kalau misalkan kita melihat atau berkaca juga, sempat kita beberapa kali menangkap momen Selena ini memang tetap tetap melakukan rotasi dengan sangat cepat. Benar. Kalau misalkan melihat dari segi early phase juga dia bisa solo kill. Yes. Dan di late game dia bisa menjadi satu buah mata agar map jungle ini terbuka. Bahkan Lord pun juga bisa kelihatan. Iya, betul sekali. Iya, ditaruh di Lord Pit itu di ujungnya. Ya kan udah tahu lah pasti Sorcerer Selena untuk memperlihatkan Lordnya itu barnya tinggal berapa kalau iya, di bagian lagi. Temboknya. Bagian temboknya bisa diselipin juga. Iya, jadi karena ada banyak tempat lah buat spot-spot yang bisa mengetahui pergerakan musuh. Terus dan kali ini ada Sylvana juga yang di ban karena kita tahu seri Imperial Justice ini akan mengunci satu pergerakan hero dari Alter Ego. So Alter Ego meminimalisir pick off. Dia udah ada Jawhead yang dibuang, Sylvana juga dibuang. Oke, tapi aku kangen banget sebenarnya ngeliat kalau dari Alter Ego Leo Murphy pakai Chow sih. Chow? Iya, aku malah pengen lihat dia pakai Chow. Kalau Pak Pulung pengennya lihat Siapa? pakai Nata, Pak. Leo Murphy pakai Nata. Tapi Nata kan di ban sayang. Iya, itu makanya. Kalau selain Nata apa? Hilda, Pak. Hilda. Oh, Hilda. Oke, menarik. Dua hero yang menurut aku cukup agresif, cukup nakal di early game itu ada Jawhead, ada si Hilda. Baxia pun bisa aja sebenarnya, tapi sekarang lebih ke arah side lane ya. Si Baxia ya. Iya, lebih ke EXP lane. EXP lane. Cloud terlepas. Benedetta terlepas, Esmeralda terlepas. Banyak banget yang terlepas. Tergantung playstyle. Ya. Kalau misalkan emang mereka mau main ke arah Cloud, berarti mereka akan bermain strategi 4-1. Kalau mereka mau mainin Benedetta, berarti mereka ingin menguatkan satu laning phase sehingga nanti team fight-nya akan berfokus ke mungkin either EXP lane yang ada turtle-nya atau gold lane. Benedetta. Berarti Benedetta. Dan yang kita tahu Benedetta di Alter Ego itu bisa menjadi core atau justru malah jadi side. Tapi aku masih belum melihat sih Leo Murphy pakai tanknya Benedetta ya. Jadi ini cukup menarik kalau misalkan dibuktikan kembali kalau Benedetta di arah mid lane masih cukup kuat. Apalagi yang kita tahu Sally Boy main assassinnya sangat amat gesit dengan kuku panjangnya. Kuku panjang. Cuman kalau Ahmad juga ini untuk hero-nya kan Yuzong masih terlepas. Mungkinkah Bisa jadi Esmeralda dan juga Baxia diambil langsung? Esmeralda dulu. Esmeralda Roger ternyata. Roger di first pick Bung KB. Gimana pendapatmu? Ini lebih ke comfort pick sih kayaknya kalau misalkan lihat dari debut. Tapi emang agak mahal aku bisa ini Iya. bilang di sini karena Roger ini sebenarnya bisa diambil di nanti second phase dari Geek Farm-nya sendiri. Bahkan hero-hero marksman juga masih kebuka dari Shunshin, dari Cloud-nya. Sebenarnya untuk kontes Cloud, Rogernya ini malah diambil. Jadi kalau misalkan Sally Boy-nya mau ngambil hero yang nyaman, menurutku untuk di kontes lawan Roger, better Yunshin. Berarti udah pasti Benedettanya bukan di mid lane. Belum tentu. Belum tentu juga. Kemarin kan sempat juga kita melihat Cloud Samping. Iya, Ya, dari Rainbow. benar. Cow? Oke, Cow. Akhirnya. Terima kasih Leon Tas Murphy. Lunox ternyata nongol untuk kali ini. Tapi emang Udil sih power banget sih kalau pakai Lunox menurutku ya. Khas lah. Dari zaman Udil SD sampai sekarang ya. Maksudnya dari dulu sampai sekarang. Karena udah paham banget ya hero-hero match itu. Beda banget orangnya udah power main satu hero kayak Pulung gitu kan, Iya. main Jawhead mulu sampai 2000 match ya kamu. Udil kan kalau kebentuk yang keluar bukan darah, Pak. Mana, Pak? Aduh biru. Mana? Aduh, mana gua bocor. Bukan darah gua bocor. Mananya bocor. Oke, pick selanjutnya Bung Kebi. Tank dulu kah? Atau mungkin side? Atau Yuzong mau diamanin. Tapi kalau Yuzong overkill nggak sih? Kayak kemarin Atau kita one-one. sempat melihat ada Enggak, bukan. Yuzong kan. Oke, Yuzong. Kalau Yuzong sebenarnya overkill tuh gimana maksudnya? Overkill itu kayak terlalu banyak yang milih nggak sih? Terlalu banyak yang milih, tapi kan dia Atau punya fighter yang kayak gini kemarin kan sempat muncul juga. yes. Ya kan sempat digunakan juga, namun efektivitasnya kalau dikalahkan dengan rotasi yang diamankan oleh Benedetta, ini Benedetta menang jauh dari dua hero ini ya maksudnya. Oke. Jadi kalau misalkan laning phase, Benedetta bisa saja tumbang oleh Esmeralda dan juga Yuzong. Tapi Benedetta bisa menang laning phase ketika Benedettanya melakukan cutting rotation minion dengan timing yang tepat, dan dia malah lebih untung kalau seandainya rotasi yang dimenangkan oleh Alter Ego ini dari early game
bisa membantu pergerakan dari Lunox-nya yang punya, tentunya ini kayak item depending banget, dan Chow-nya juga yang membutuhkan space untuk rotasi atau menculik satu-satu. Oke, tapi kalau misalnya dilihat dari draft Geek Farm, kita sudah melihat dua setlane yang kuat. Harusnya sih udah pasti ya, Esmeralda dan juga Yuzong. Untuk mengcounter satu set lagi yang dibutuhkan alter ego. Berhubung One sudah di ban nih, Be. Kira-kira yang cocok banget. Apakah lapu-lapu justru dihajar lagi dengan hero yang kuat? Atau Benedetta-nya tetap di XP lane, mereka butuh satu gold lane lagi? Atau justru malah Cloud? Cocok atau enggak menurut Profesor KB? Kalau aku mikir Cloud-nya yang bakal diambil sih kalau misalkan nggak di-ban kayak gini. Kalaupun Cloud tapi farming pattern-nya mungkin udah bakal rese lah, Cloud-nya bakal kesulitan. Karena ini kan hero-heronya sisi powernya luar biasa dan gankingnya ini powerful banget. So, Harley yang di-ban. Mereka nggak mau kalau misalkan Esmeraldanya di-burst sama Harley. Terlihat dari Alter Ego juga yang melakukan ban terhadap Luoyi. Mereka tidak mau kalau seandainya nanti ketika early game di teamfight Harley-nya ini ketangkep sama dispersion rotation. Oke, benar. Alter Ego, dua hero terakhirnya. Kenapa ya di otak gua itu malah isinya kayak Baxia dan juga Cloud. Andai Cloud bisa diambil nanti ya. Baxia pasti bakal menang lane dari dua Lawan hero ini. Esmeralda ya? Iya, lawan Baxia, Esmeralda Cloud dan sih. Yuzong menang. Yuzong ya, oke. Alter Ego, apakah akan seperti itu ya? Benar. Baxia sama Cloud sih oke, tapi Hilda, oke. wow, Hilda iya. Bisa jadi. Karena Baxia, Cloud. biar nggak ada yang ke arah jungle. Yep. Baxia Cloud juga enak, tapi Geek Farm mereka kayaknya kalau misalkan lawan Baxia sama Cloud harusnya mereka nggak ngambil match-nya sekarang. Tapi mereka ngambil yang mungkin hero-hero yang bakal diamankan untuk Zuns malah terlebih dahulu. Either Akai men, I don't know. Kalau Akai agak sedikit riskan sih karena ada Chow juga by the way. Oke. Kalau misalkan dilihat dari sekarang nih, 3 hero dari masing-masing Alter Ego dan juga Geek Farm, prediksi dari Profesor KB Harusnya lebih ini karena ke hero Zuns sih, Akai harusnya. untuk yang kira-kira mengamankan game 1. Game 1, bentar, abis Alter Ego kalau gitu. Part ini udah powerful, nah kan Akai. Oke, kalau Akai, kamu sempat bilang tadi Iya, di backstage. Hah? Kalau misalkan Zuns pakai Akai, kayaknya bener tadi di sini lu ya. enggak maksudnya sebelum kita ke meja Oh, caster. iya, Kamu bilang kalau Zuns pakai Akai, lu bakal megang Geek Farm. Emang iya? Iya, lu bilang kayak gitu Oh tadi. ya maaf, aku pelupa soalnya. Iya, emang makanya kamu Berarti- melupakan semua mantan kamu. Bukan, aku yang sering dilupain. Oke. Jadi prediksi? Prediksi aku, game Melihat- 1. Melihat draft yang baru segini, Apa nih? Baku itu. Oh, iya, aku Geek Farm. Geek Farm. Aku Geek Farm. Kalau dari Pulu, Alter Ego aku. Alter Ego. Iya. Oke, dari Cornet karena pakai Chow, Alter Ego. Dua Alter Ego dari Cornet dan juga Pak Pulu. Dan dari Profesor KB, Jisan Sin Shin. ternyata. Geek Farm dan ternyata Yishun Shin. Ini yang tadi aku juga mau bilang nih ya. Justru malah kayaknya untuk enakan farmingnya sih lebih enakan. Bukan, kan dari Yishun Shin. awal, dari awal kan aku bilang kalau head to headnya Roger mendingan ambil Yishun Shin. Oke. Untuk Alter Ego. Kenapa? Karena misalkan dia ambil Cloud itu terlalu squishy dan sekali Lycan Punch itu langsung kayak hilang gitu aja cepat. Iya, dan butuh waktu farming yang lebih lama juga nggak sih? Kayak early game-nya lu lawan Roger iya. kan Iya. agak Beda PR scaling, juga. beda scalingnya power spike lah. Oke, Scalingnya Cloud itu kan kalau udah punya Demon Hunter Sword sama Benar. Golden Staff. benar. Kalau untuk Yishun Shin, Death of Despair kayaknya udah cukup ya. Oke, sementara satu support system dari Geek Farm belum terlihat sejauh ini siapa yang akan diambil. Parsia kah, Chang'e kah, Kagura masih ada dan bisa Aku sih diambil. mikir mendingan ngambil Kagura. Sicilion Sicilion. ternyata. Oke. Oh, scalingnya banyak banget dong. Ini bakal menjadi oke, Wow. ini cukup menarik ya untuk yang dilakukan oleh tim Geek Farm sebenarnya dari draft lumayan menarik. Oke, kita langsung masuk ke Land of Dawn. Ini dia match terakhir, di hari terakhir Alter Ego versus Geek Farm. Oke, langsung menuju ke bagian tengah antara Udil dan juga Leo Murphy. Yisan Sin farming sendirian hanya saja. Nah, ini dia nih. Selendangnya habis COD-an kemarin sore tuh. Wih, bagus banget. Gitu kan, ya. Masih baru. Block of Destiny. COD. Nah kan sudah kukatakan walai. Bandel, Lihat bandel. tuh, nangkring aja di depan. Tinggal di retreat sama Bebiu tapi digangguin oleh Leo Murphy. Iya, Tas, diajak tosan, social distancing bro. Nggak boleh tos-tosan, maju lagi. Lihat dia mencoba untuk motong lagi, tidak ada retribusi oleh Leo Murphy. Masih ada flicker, mencoba maju, tapi lihat ada Adam di sana sebagai manusia pertama di bumi. Tapi lihat Sun siap balik lagi ke belakang dia, lagi sampainya one more dia jadi gol dan langsung Benedetta-nya itu mendapatkan point kill. Mencoba untuk dash dari Ahmadnya. Ini seperti bermain brawl, bukan di prosit, bukan FL, bukan rank
semuanya ngumpul di satu tempat mulai. Yang ngeras bukan satu, bukan dua, ada 3 sekaligus tadi yang berada di area orange buff. Baik sekali permainan dari Alter Ego di mana mereka tadi memberikan sebuah cobaan dulu di awal-awal, tekanan dulu hingga memberikan ataupun kehilangan waktu dari Geekbomb untuk melakukan farmingan. Yes, benar sekali, satu sama tapi benar agresif sekali permainan dari tim Alter Ego. Dan bahkan di sini Adam ya, Mati Choker sudah mulai ketahuan tampaknya menjaga posisinya dari seorang Zuns dan juga dari seorang Pepeo yang memilih untuk farming kembali, dapetin Kramer, dapetin roh kursanya. Bahkan Seliboynya juga menculik Scav Lizard dari tim Geekbomb ID, mencoba untuk motong untuk minion di arah bottom lane. Reza di arah belakang ini sama-sama dari kedua tim pengen farming cepat, pengen dapetin apa yang mereka mau. Walaupun turtle-nya sudah mulai dijagain tuh Pak Pulung di atas. Iya, ini cepet banget Seliboy. Udah sampai aja masuk ke dalam area pekarangan dari Geekbomb ID. Sementara untuk sekarang Purple Buff juga udah respawn kembali. Mungkin ya ini udah langsung akan diambil sebelum nantinya ke arah turtle. Tapi udah mulai ada satu bad piece langsung dikeluarkan aja. Murphy-nya masih bisa bertahan. Udil akankah? Chaos Soul-nya telah dikeluarkan sedikit lagi SP ternyata, tapi malah dilompati dengan adanya satu paling Star Moon. Masih berputar-putar aja. Black Dragon Bomb-nya udah langsung landing, ini dia saatnya. Akankah Seliboy bisa bertahan? Enggak, ternyata dijogetin oleh Esmeralda. Tumbang sudah 2 orang dari Alter Ego. Menuju 3, tapi masih diamankan, di cover oleh seorang boy. Masih ada knockout strike dan jab di arah belakang. Masih benar-benar sama-sama kuat dari kedua tim. Tapi turtle yang pertama, Geekbomb berhasil mendapatkan dengan retribution dari seorang baby yang bisa dibilang ini farmingannya cukup enak banget. Iya, kan Seliboy tadi ditumbangkan ya, satu kematian pertama, walaupun Debbie nggak dapetin point kill tapi dia dapat 3 assist. Adamnya justru ketika dia tadi berubah menjadi naga dan dapetin point kill. Waduh, Renvi udah kaya sendirian 2289 gol, sementara untuk gol buff-nya udah mulai dipukul-pukul aja. Sarung tinjunya udah diisi kerikil agar damage-nya semakin kuat lagi, tapi harus melakukan flicker untuk bisa mengelak dari Thousand Pounder dan mungkin aja ada Hurricane Dance yang akan dikeluarkan. Yes, langsung dikasih stiker jempol dari seorang Zuns, mengingatkan buat teman-teman jangan lupa juga ya di like, tombol jempolnya dipencet untuk yang di YouTube ya. Bahkan Baby udah atasnya mencoba untuk mengincar seorang Fly, pasti penyalaan all strike. One more hit, diajar, ditajam. Oh, ternyata like bounce ya di detik-detik yang benar-benar krusial, dan Baby-nya justru mendapatkan point kill yang pertama. Wah, dan Adam bahkan membantu loh, ada 2 orang lawan 1 orang. Ini fight nice, try banget, try hard dia tadi ngelihat ada 2 orang di depannya. Sementara untuk bad impact tadi belum terkena langsung ke arah player dari Alter Ego. Yes. Ini dari Ahmadnya ngezoning dan juga dari Zunsnya menunggu juga ada Seliboy tapi tidak ada follow damage, dan mungkin ini akan diberikan begitu saja. Traceless Zunsnya mau dilompatin kah? Ada Adam di sana, manusia pertama di bumi, masih bisa untuk sebut ke belakang, dan bahkan Mati Choker juga mulai ketahuan posisinya. Udil belum mengeluarkan ultimate-nya, masih mencoba untuk ngezoning musuhnya dan masih sama-sama sabar. Bahkan dari Ahmad dan juga Esmeralda-nya benar-benar jauh banget mereka motong minion-nya di arah bottom lane. Iya, cuma tadi ada Lycan Force yang dikeluarkan juga belum berimpact, tapi di area turtle. Nah, sekarang ini di Hurricane Dance yang langsung dikeluarkan, begitu aja didorong oleh Seliboy. Bisakah dia kabur? Enggak ternyata, dan Seliboy harus terkena untuk kedua kalinya. Black Dragon Form landing di tengah-tengah turtle, terbuka bebas. Yes, benar banget. Tidak ada laga lagi. Pai-nya mencari pasir. Tower strike-nya mana? Tower strike ditajam 2 orang. Uppercut yang sangat baik dari Pai-nya, baik karena belakang Purify di bawah Renvi yang sudah berganti nama dari UPDP, tapi ternyata diamankan begitu saja. Pepeo tidak ditajam sama Leotas dan Smurfy dan langsung dapatkan point kill. Pepeo akhirnya ditumbangkan walai. Tapi Ahmad mendadak ada di dalam outer turret yang ada di area mid lane. Untungnya bisa kabur, tapi Adam di bagian atas mengambil sedikit kesempatan. Murphy, akankah Way of Dragon-nya akan dikeluarkan kembali? Tapi ternyata untuk kali ini enggak bisa. Masih cooling down. Yep. Dan akan di arah bottom lane ya, final blow dan langsung di dash begitu saja. Phantom Slash, ada Udil. Lihat Devi, tidak ada Purify, dan dia Seliboy-nya justru ternyata yang mendapatkan point kill tambahan. Mountain Shocker hanya untuk memberitahu posisi musuh berada dan dapetin 1 bonus turret di arah bottom lane. Tapi ini turtle-nya sudah mulai diawasin sama anak Geekbomb 40. Iya, ini mereka mau langsung rotasi ke sini lagi untuk Isansinnya karena sekarang masih terfokus di bagian bawah. Tapi setidaknya player dari Alter Ego udah mulai ke zoning, ke reset lagi. HP dari turtle-nya akan nambah lagi. Yes. Sudah mulai dimajuin lagi minionnya dan di reset kembali, tidak mau komit ke arah
turtle-nya. Di menit yang ke-6, Profesor KB melihat posisi dari kedua tim. Ini apa yang harus dilakukan? Apakah harus komit ke turtle atau justru biarin farming aja? Kayaknya kalau misalkan tadi mereka komit ke Turtle juga masih ada waktu sih, karena Sally Boy-nya masih sedikit agak jauh, cuma mungkin kayak agak ragu gitu loh, makanya mereka disengage. Dan sebenarnya kalau misalkan untuk ngomongin masalah Turtle, sebenarnya kayak yakin gak yakin aja ada retry atau enggaknya aja sih. Ketika ada retry dan kita nggak melihat jungler dari lawan, lebih baik komit aja. Sepertinya untuk kali ini akankah Hurricane Dance? Enggak ya, masih ada Brian of Order. Mundur lagi Udilnya hanya saja di tempat lain. Sedikit lagi Baby Unya, bisakah dia bertahan? Nah lo, menghilang sudah Rogernya. Flame shot ditembakkan, udah ada Malisar pun langsung aja tadi lompat ke bagian depan. Sementara itu, ini dia langsung ditendang aja, dikeroyok habis-habisan. Sementara untuk Revinya pergi ke tempat lain, tapi Adam sendirian di belakang. Lalu kabur kemana Naga? Sini deh, tapi malah berhasil untuk kabur. Alright, masih bisa untuk bertahan dari Naga seorang Adam. Manusia pertama di bumi, masih bisa cabut dia dan bakal dapetin pasifnya. Justru malah dari seorang Ahmad Mauzi yang mendapatkan 2 poin kill tambahan di team fight barusan. Adam melawan Pai masih belum bisa mengeluarkan ultimate-nya, masih cooldown dan Turtle juga masih dikacangin, nggak mau memaksakan. Dari kedua tim bener-bener ini kayak mereka main aman banget, cuma saling ngebait doang dan dipaksakan untuk tiap ketemu malah team fight. Lepasin lagi Turtle-nya, team fight lagi. Ini Turtle-nya deh ya, adek kapan diajak jalan ini bang ya. Sementara itu Murphy udah mulai dengan Jet Gundonya mukul. Ada yang masuk ke dalam ruputan Zensnya. Harus mundur dulu, belum bisa set up ulang strategi lagi karena sekarang Wah, diharap Mountain tapi Shocker bisa. habis sudah net. Terjepit Ahmad Mauzi dan bahkan masih bisa anai for a night dari serangan sampai flame shot. Oh my god, langsung menembakkan seorang Ahmad dan Dragon from Hell. Kalau kata Ikoju mengincar ke arah atas dari seorang Adamnya, mengajar seorang Pai. Knock-out strike, mana belum dikeluarkan, langsung dia uppercut, dia jarak kita lagi jab, satu pasif lagi, knock-out strike lagi, uppercut lagi, tapi masih ada pasif dari seorang Yusuf Adam. Ini dia udah memberikan pukulan-pukulan terbaiknya ke Summer Mike Tyson, langsung aja maju ke bagian depan, di bagian belakang. Nah lo gua panah, ini dia disabet lagi, tapi ternyata untuk Region SP-nya nggak sempat keluar. Di bagian bawah ada Riken dan menempelkan satu player jauh layaknya lukisan Mona Lisa ke arah dinding. Yes, team fight demi team fight dilakukan alter ego yang banyak orang bilang sangat amat kuat di MPL 772. Akan Geekfam masih bisa mengimbangi tim sekelas alter ego. Geekfam benar-benar luar biasa untuk season yang sekarang, benar-benar berbeda dari season sebelumnya. Banyak yang orang bilang juga bilang si Geekfam ini tuh udah di refam kan? Iya, Geekfam sudah di refam. Bagaimana Bung Kabe? Ya tadi aku sempat baru mau notice bahwa bener-bener kayak Geekfam-nya harus nge-take down Ahmadnya, nge-shutdown Ahmadnya, karena dia nge-lead gold paling tinggi. Setelah di-shutdown, lihat perbedaan goldnya, cuma beda 1000 doang, dan mereka benar-benar keep up sama tim fight yang terjadi. Kalau misalkan satu kali lagi Geekfam mendapatkan shutdown, entah itu dari Sally Boy, entah dari Ahmad, mereka benar-benar bakal lead the goal sih. Bisa ngebalikin keadaan cara-cara sekarang. Kita lihat aja udah ada Wave Dragon, akainya mulai tertendang, lemaknya mulai bergoyang aja di bagian belakang. Baik banget Pai dengan pukulannya, menghilang sudah, tapi ternyata Ahmad lah yang berhasil untuk mendapatkan. Iya, Dragon from Hell kalau kata Ikoju. Adamnya mencoba untuk maju lagi, tidak ada yang berani mendekati seorang Adam dan tas Murphy. Ditas-tasin, tidak dijet Gunda, tidak diapa-apain oleh seorang Leo Murphy. Hanya mengadu mental saja di sana. Dan bahkan dari Ahmad ya hanya untuk ngedes ke arah verbal babi ya Leo Murphy-nya. Nggak peduli, it's okay, sakiti aku aja. Aku masih bisa shoot dan masih bisa flicker ke arah belakang. The next level taunting, dia nongol di atas tas, dicolek kagak, ditegur juga enggak. Murphy, nggak ngerti lagi. Oh my lord. Dia cuma shunpo, tas-tas, habis itu baru mundur. Tapi tadi Frezanya Pak, flame shotnya lagi dan lagi Bapak. Lihat akibatnya. Ahmad mau lari kemana Malah juga aku kena. bisa bilang Leo Murphy harus lebih berhati-hati sama bad impact yang dimiliki sama seorang Freeze untuk sekarang ya, karena tadi satu kali tamparan aja udah benar-benar sakit mundur. Iya, Benar. Semakin lagi kita tahu akan semakin sakit juga ketika max mananya semakin banyak dari seorang Cecilian ya. Ini benar-benar kalau di drag itu very super duper very papulung late game. Verdiasa late game. Yes, Verdiasa late game ini benar-benar kayak bakal sakit banget. Enggak gitu ya. Oke, Freeze di bagian tengah. Goyang patah-patah.
Aku mau tas. Masuk ketemu. Ketemu. Keluar sana rumput katanya. Santuy aja ketemunya pas tek tuh ketemu dicolek. Tah bertemu Tasyunpo lagi. Tah Athena iki man. Sama-sama punya absorb soalnya dua-duanya. Iya. Kenapa tadi ada suara Guinevere ya? Athena Iki. Stikernya. Tapi setiap player itu punya karakter loh tau. Iya. Kayak dia bakal ngeluarin stiker apa, dia bakal ngeluarin stiker apa. Jadi udah kayak bener-bener jadi stiker langganan jadi. Ini kenapa sekarang stikernya high five ini dari Leo Murphy? Tepuk tangan high five. Tangan dia. Diajak minta tos. Ini diajak minta Tapi kalau misalkan lihat dari item sekarang Athena nih, Zeusnya udah mulai super tanky nih. Iya, tapi Esmeralda juga dia udah mulai turun juga ke Nah, belakang. dia menang terus Wah. Buat numbangin Adam. Buat bilangin ada benar banget. Itu painya udah mulai sementara itu mundur lagi painya. Belum mau memberikan tinjuan-tinjuannya, uppercutnya, jabnya, hooknya, semua yang dia milikin belum mau dikeluarkan. Oke, Lordnya sudah menit 12, sudah berwarna kuning. Tapi Renvi di arah bawah. Ipin yang mengikuti nama jadi Renvi dari sini dari seorang Leo Murphy of Dragon-nya. Lihat dari Adam yang sudah berubah Dragon from Hell. Kalau kata Ibu cepat-cepat maju ke arah depan dan memukul mundur dari Lautasan Murphy. Dan dia masih bisa hidup dan bahkan masih bisa melingkar ke arah belakang dan bahkan sudah siap mendapatkan poin kesabaran. Aman, dia bukan super Aman di sana juga berhasil kabur. Dan kita kini dua orang harus sumbang. Wahsyat! Again and again dari seorang Freeze dikejar Saigonai dan langsung ditambah begitu saja. Nah, Aman dan balik lagi mencoba untuk dance, coba dihajar enggak ternyata lebih milih untuk sama-sama kabur dan recall dari Udila sudah menikah walai. Ada jarak, makanya tadi sepertinya dia nggak mau ngeluarin Phantom Slash di bagian tengah juga nih Leo Murphy. Bisakah dia mempertahankan Alexa Final Blow-nya dikeluarkan juga menghilang satu wave minion sudah. Oh, ini benar-benar harus berhati-hati karena kita tahu flame shot semakin jauh, semakin sakit. That's why LDR itu menyakitkan. Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Daripada kalian yang ngomong nih, gue yang ngomong kan. Saya hanya mendengar. Saya cuma dengar Lord udah mulai di setup nih kebetulan ya. Kalau misalkan dari segi team fight. Ada orang ternyata. Udah ada Monte Joker juga langsung dikeluarkan, terlihat posisi dari Zeusnya. Belum mau melihat Holder udah langsung dikeluarkan begitu aja. Alexa Final Flow-nya kerisan untuk kali ini. Tapi ternyata di situ kita lihat udah ada satu Winter Transition dikeluarkan langsung oleh Freeze. Tidak ada Leo Murphy, lihat terkena stun oleh skuter Matic dari sekali boy. Dan bakal langsung dibakar begitu saja. Dua orang dari King Bomb ini harus hilang. Apa yang akan dilakukan Rigo? Apakah mereka mau Lord yang terhormat? Atau mereka justru malah menahan mencari momen yang lebih tepat lagi? Karena BBU-nya juga masih hidup di sana walai. Tapi masih ingin lebih lagi. Ini dia pertarungan antara Ahmad dan juga Bebiu. Nggak mau terlalu dipaksakan, hanya saja tetap memberikan distraction terhadap Bebiu. 1,5 bar di PHP lagi, diajar lagi dari seorang boy. Knuckle strike-nya uppercut langsung mengincar dagu dari para player King Bomb ini. Sakit banget dan sekarang Way of Dragon-nya mau kemana baby? Mau kemana baby? Sedikit lagi garungkanmu tidak terasa ternyata untuk player dari Alter Ego. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali untuk King Pam karena sekarang dari Alter Ego ingin memberikan sebuah balasan lagi. Kehilangan Bebe, tidak ada retribution, tapi masih ada Freeze yang menggunakan seorang Cecilion dan mereka memilih untuk mendapatkan Lordnya. Dan dari Leo Murphy, dia hanya tas-tas di depan, mengetahui posisi musuh juga membuka map. Satu bar tersisa di menit 15. Lord yang terhormat diamankan oleh Alter Tas-tas Ego Esport. Berawal dari Murphy sekarang sampai ke Alter tas-tas Ego ya. Lengkap menjalar ternyata tas-tasnya. Oke, Bung KB, apa yang terjadi dengan King Farm barusan? Iya, kayak Gifong kemakan sama playstyle yang memang rapi banget dibandingkan sama Alter Ego karena mereka memiliki satu Pakuito, dua ada Chow. Mereka memainkan pick off dan Udil sama Pai ini timingnya pas banget untuk nge-burst down langsung ke hero yang memang seperti Zuns atau bahkan Renvi dan juga Adam. Makanya mereka harus lebih hati-hati sama Lune of Darkening yang tadi. Menuju ke arah Queen Swing ya, dari seorang Pai ini yang akan semakin tebal lagi dan Ahmad yang mulai mengganggu. Oh, dihindari dan bahkan Leo Murphy, the Way of Dragon. Tidak ada Panda, tidak ada Kai, tidak ada hubungan jarak jauh. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane-nya mencoba untuk mendapatkan immediate turret dan di arah tengahnya juga mencoba untuk fokus. Ada Leo Murphy dan bahkan Sally Boy-nya mencoba untuk maju lagi. Ahmad yang mengganggu lini dari King Bomb ID. Tidak ada yang bisa
bisa membuka. Lihat amatnya, an eye for an eye, ngedes lagi, final blow lagi, dan mereka mendapatkan 2 inhibitor turret yang secara gratis, Walai. Gratis, tis, banyak cashback juga yang udah berhasil mereka dapatkan. Sementara itu ada satu Sanguine Claw tadi mundur terlebih dahulu, reset ulang lagi, tapi 11.672 gol milik Sally Boy. Wow. Lord Gold advantage-nya di angka 5.000 goceng ya. Waduh, 5.000 kan goceng. 5.000 maaf nih Pak, 5.000 goceng, 5.000 goceng, 10.000 ceban jadinya Pak ya. Iya, dikali 2 dong artinya. Tapi emang jadi pembeda sih dengan satu kali team fight yang sangat besar impactnya di arah jungle tadi di dekat orange buff ini, yang membuat sebenarnya Giva langsung fall off. Mereka kehilangan 2, mereka nggak bisa team fight besar karena mereka bawa Akai. Mau nggak mau mereka benar-benar harus 5 lawan 5. Kalau 4 lawan 5 ini bakal untung buat Alter Ego. Yes. Lihat Leo Tasas Murphy yang memakai Chow yang selalu dipakai juga sama Danki nih biasanya ya. Pakai skinnya Iya. Dragon Boy, benar. Dragon Man. Gede-gede aja. Hah? Dragon Boy maaf. Iya, Dragon Man Yuzo. Kenapa Yuzo? Oh, udah gede. Nah, kayaknya beda. Udah bukan boy. Dragon Man. Dia nggak pakaian masalahnya. Kemarin Eko Ju nanya ke gua. Apa? Net, ultinya si Yuzong apa namanya? Black Dragon Form, gua bilang. Oh, oke. Terus kata dia, Dragon from Hell gitu. Dragon from Hell. Baik, biarin aja coy. Oke, tas dilakukan oleh Leo Murphy dan juga seorang akainya ya. Saling memamerkan recall tas dia. Nggak apa-apa. Yang hanya dapat trial jangan bersedih ya. Iya. Kamu dapat trial? Tidak. Ranger Mas mendapatkan recall tas dengan harga 300 diamond. Hornet 6.000. Nggak apa-apa. 6.000 diamond. Gue cuma 1.800-an. Tulis di belakang kan. Atas. Leo Murphy, udah lu cuma tas di MPL aja lu. Lu aslinya nggak punya kan di akun lu. Makanya dia pakai terus tas. Tuh disuruh tuh. Tas gitu. Dipuas-puasin kalau lagi tuh. Kalau lagi MPL Tas kejar udah. Tas gitu emang dia. Tujuan main MPL menang silang. Tujuan main MPL bisa tas-tas gratis. Oke, Jet Kundo, belum ada combo Chow snack video. Masih ditahan-tahan ini. Udah ada flicker sebenarnya dari Leo Tasas Murphy. Iya, berdua di sini ya. 20 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul dengan gold advantage-nya itu di angka goceng 113. 5.113 Pak bisa ya. ya Goceng 113 nggak bisa. 5.113. Oke, beberapa second lagi kita akan lihat Lordnya akan langsung muncul di Land of Down. 1. Selamat datang Lord Goceng yang terhormat. Ini dia ada Lord Kembai mandiri. Kita udah bisa melihat bagaimana keadaan dari Lordnya, masih sehat-sehat aja, sehat walafiat, darahnya belum berkurang. Sementara itu Zul langsung aja memimpin anak-anak dari Kidfam untuk bisa masuk dan juga menginitiate dari Alter Ego. Mountain Choker di PHP-in Lordnya. Knockout strike ya, Dragon from Hell dari seorang Adam. Manusia pertama di bumi mencoba untuk dijapit satu orang favoritonya yang kali ini tumpah. Double kill dan bahkan Flake di mengalahkan seorang Adam masih bisa hidup. Hanya tersisa 3 orang dari Alter Ego. Oh my god, ini bencana kalau kata Ranger Emas. Karena tersisa 3 orang dan bahkan memaksakan Leo Murphy harus pulang. Dan Lord Gocengnya di depan mata anak-anak Geekfarm ID. Wah, jangan sampai Mountain Shocker-nya malah bisa mengambil ke arah Lord ini karena sedikit lagi, satu bar lagi. Udil, berhasilkah dia? Brianna Modern, tapi keriset kah? Dikit lagi. Oh my god, Ujab hilang. Tapi untuk kali ini Sunset, tapi keriset kah? Lordnya keriset. Triple kill. Lebih bermediat. Sedikit lagi. Renvi masih ingin mengejar. Masih bisa selamat karena Leo Murphy menghilang shutdown Udilnya. Ini benar-benar match yang luar biasa membuat kita sama-sama teriak dan sangat terpesona pada permainan dari kedua tim. Dan bahkan Alter Ego It's Okay, mereka tidak mendapatkan Lordnya, tapi Geekfarm-nya juga benar-benar triple kill justru didapatkan oleh seorang Udil. Surbakti Udil dengan kekuatan kepala keluarganya sekarang memberikan triple kill secara langsung, Mbak ya. Oh my Aku nggak expect banget tim fight yang jangka panjang kayak gini, yang bener-bener ini udah jarang banget sih momen di late game kayak gini. Karena apa? Karena sebenarnya satu momen yang mungkin kita tidak notice adalah debutnya yang dikembangkan oleh Udil terlebih dahulu. Dan
poin penting dari Leo Murphy. Dia langsung ngincar karena belakang karena tidak ada purify dari Freeze-nya. Dan dia tahu udah gak ada flame shot lagi. Wah, Gak bisa di cancel. ini benar-benar gila banget sih. Gua baru tahu ternyata MPL season 7 finalnya di minggu pertama. Seru banget kayak Masih GR final. GR final. Iya. Teaser tipis-tipis saja ya. Gila loh. Upgrade pita suara kita besok. Sementara untuk Zans masih bertarung dengan Leo Murphy ini ya. Leo Apa? Zans. Zans dia in English. Biar keren lah, biar keren. Zans. Zans. Oke, you know Ya, Zans. Leo Murphy in English Oke, gimana? Leo Murphy. Jadi Sunda itu mah. Akang teh orang Sunda atau orang England? Sundlis. Sunda English. Alright, back to the game. Draft Dragon dari seorang Leo Murphy. Dragon from Hell dari Adam, manusia pertama di bumi, mencoba untuk mengincar ke arah belakang Udil Serbaki yang baru saja menikah tapi belum punya anak. Di sana mencoba untuk maju lagi. Knockout strike, mencoba untuk di-jab lagi. Knockout strike, didapatkan lagi Adam. Harus tumbang. Ahmad, si pacar dari Nurul masih bisa balik ke arah belakang dan masih bisa survive. Dan ini kemudian Alter Ego-nya harusnya bisa dapetin Lordnya sih kalau mereka mau, kalau mereka komit. Oke, tapi yang ngezoning out sampai sejauh itu tadi Ahmad sendirian ya? Ahmad sama Leo Murphy. Berdua aja bisa mukul mundur sampai sejauh itu, tapi Renvi Mau diganggu masih ingin berusaha sedikit 45. lagi. Satu bar HP lagi dimiliki oleh Lord, berhasil sepertinya. Di Renvi. Sementara itu untuk di area purple box-nya udah terjadi pertempuran lagi. Ada Hurricane Dash yang udah dikeluarkan, tapi Leo Murphy buaya Obdagger-nya berhasil dikeluarkan. Murphy-nya pun masih selamat di tengah-tengah, dan juga BBU-nya menghilang Bu Cornet. Flicker yang sangat amat baik dan langsung Draft Dragon-nya on point. Tidak peduli dengan teman-teman dari Geek Farm, yang penting Roger-nya. Serigalanya harus gua tendang, harus gua over ke teman-teman gua. Itu kata Leo Tasas Murphy barusan. Sementara ini dia bokapnya Hylos udah masuk ke pekarangan rumah dari Geek Farm ID. Yes, sudah mulai masuk di arah tengah, tapi Leo Murphy-nya juga tidak ada kombonya. Belum ada flicker, tapi sudah ada Draft Dragon-nya. Langsung masuk lagi dari seorang Ahmadnya. Draft Dragon mengajar ke siapa? Mengarah ke seorang Renvi-nya, tapi Adamnya di arah belakang mengincar ke Salibo dari mereka boy. Masih belum terkena siapapun, sudah mendapatkan turret juga di arah atas. Satu hit lagi mungkin, mencoba untuk fokus, masih bisa ditahan. Enggak, ternyata semua inhibitor turretnya sudah hilang, tapi semua pemain dari Geek Farm akan kembali hidup. Ini masih bisa untuk di-defend, dan bahkan dari Alter Ego-nya tidak mau komit. Mereka mengingat kenangan masa lalunya ketika final melawan RRQ, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Ya itu dia, semuanya udah gundul, semuanya udah bisa langsung dimasukin oleh wave minion yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi dari sisi item, sepenglihatan Profesor KB bagaimana? Kalau dari item sebenarnya udah nggak bisa di apple to apple-in lagi. Cuma permasalahannya berapa banyak immortal yang akan mereka buat untuk nge-respect terutama Frieza. Karena dia cuma punya satu escape mechanism-nya, itu adalah Winter Dungeon, untuk menghindari beberapa serangan dari teman-teman Alter Ego. Kalau misalkan Winternya udah nggak ada, Flame Shot-nya nggak ada, apalagi untuk menghindari Jutsu dan Way of Dragon dari Leo Murphy, Freeze harusnya tumbang. Key player dari Geek Farm adalah Freeze untuk kali ini di late game. Bener, Freeze ya sih ketika late game dengan max mana yang dia punya, semakin gede juga. Sekali tamparannya akan semakin menyakitkan, dan bahkan seperti yang kami bilang, kalau misalkan Winter Dungeon yang nggak ada, Flame Shot yang nggak ada, ini akan susah banget untuk Freeze bertahan hidup. Dan bahkan dari Ake juga agak sedikit bingung, dia mau ke cover siapa kalau misalkan Freeze diserang, dia juga bisa kehilangan Roger-nya. Iya, ini penasaran dengan menit segini berapa stack yang udah dimiliki oleh Freeze ya. Ini sekali tamparannya itu bisa dipastikan lupa diri, tapi untuk sekarang Akai-nya langsung dihantarkan. Udah ada tikar dibentangkan, tapi ternyata di bagian belakang belum ada damage tambahan. Ini benar-benar dilakukan oleh Leo Murphy terhadap serang Akai-nya, emang berkali-kali untuk nge-bait atau nge-trigger dari Zunseng mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Ini tinggal gimana Zunseng menahan kesabaran dia untuk tidak terburu-buru mengeluarkan Hurricane Dance-nya. Satu Hurricane Dance yang salah aja, ini bisa fatal banget sih. Karena Zuns ini benar-benar kunci juga dari inisiatif yang akan dilakukan oleh Geek Farm, entah mungkin untuk nge-defend atau melindungi teman-temannya, atau justru malah menginisiat, membuka teamfight yang akan dilakukan oleh Geek Farm ID. Oke, 2596 Lord Gold Advantage yang 1 menit lagi akan langsung muncul. Sementara itu di bagian tengah Udila sedikit lagi SP tersisa. Way of Dragon, dan bahkan lihat dari sana Zuns flicker dari depan Saliboynya ya diincar dan dihancurkan, dan bahkan dia dari Ahmadnya mengincar ke arah belakang, mencoba untuk mengincar lagi, tapi Saliboynya tumpah, tidak ada mortality, dia langsung di jab, knockout strike, dihajar lagi, ditonjol lagi oleh seorang Painya flicker ke arah belakang dan balik lagi ke arah belakang. Geek Farm dan Alter Ego masih sama-sama kuat walai.
Kehilangan 2 player pun dari Geek Farm itu belum bisa meruntuhkan bagaimana defense yang mereka miliki. Tapi Alex the Final Blow dikeluarkan untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Bomb. Wow, 26 menit. 26 menit. Ini benar-benar gamenya cukup panjang di hari terakhir minggu pertama kita. Benar-benar tidak mau kehilangan poin sedikit pun dari Kikome, dan bahkan yang dilakukan Zunsiati. Benar kata Profesor KB. KB pernah bilang ke Cornet kalau Zuns dikasih Akai itu benar-benar bakal beda banget cara mainnya. Hehe, tapi untuk sekarang terancam dia posisinya. Satu hit lagi. Absorb-nya Akainya masih ada absorb tadi yang dimiliki oleh Akai, tapi ternyata pertempuran kembali pecah sepertinya. Enggak, kali ini mundur lagi. Gila, timingnya sih. Benar-benar ini kayaknya si Zuns ini dari lahir udah pakai Akai sih emang. Udah benar-benar power banget, dia tahu banget cara menggunakan Akainya, tahu cara memperhitungkan untuk absorb damage yang dia punya. Dan bahkan di sini belum ada Hurricane Dash. Oh, sudah ada justru sekarang. Belum dibuka, masih sabar, masih dapetin untuk orange buff-nya. Dan bahkan dari Pampito-nya juga menjaga untuk purple buff ya. Esmeralda ini mencoba untuk split push, tapi ini benar-benar cari momen yang tepat untuk timing yang tepat juga, karena dari Lordnya sudah mulai muncul di menit 27 menuju ke 1 jam pertandingan pertama di MPL ID 7. Menuju Ghost to 1 jam ya. Kita lihat aja. 1 jam net. Oke. Let's go lah. Let's go lah. Udah hampir mencapai di angka 50.000 HP yang dimiliki oleh Lord. Itu udah mulai tembak-tembak, disabet lagi di bagian sana. Udah ada 2 player yang dari Alter Ego untuk ngezoning player dari Geek Farm ID. Yes, knockout strike dari Ahmad Sanoblo. Ngincar ke arah belakang dari seorang Frieza-nya juga mencoba untuk mengajar lagi dari terhadap negara Sally Boy-nya, diincar habis-habisan oleh Adam dari seorang Yuzong yang agak sedikit bernafsu di sini. Flame shot-nya dialami itu saja oleh Murphy. Where's the Duel Dragon? Belum dikeluarkan, ada Ahmad di sana mencoba untuk diajar lagi bentuk slash dari seorang Zusia. Sekarang gak ada Akai dan bakal ditumpahkan itu saja flicker. Dia ada final blow. Tidak mengenai siapa-siapa, hanya 2 orang saja dari tim Geek Farm ID, dan ini Lord yang berikutnya. Lagi-lagi Alter Ego mungkin akan mendapatkannya dengan mudah. Iya, ini Lord yang selanjutnya. Nggak ada gangguan sama sekali untuk kali ini. 3 player dari Geek Farm di zoning habis-habisan. Nggak bisa mendekat. Cecilion dan kelelawarnya hanya bisa melihat dari kejauhan, beserta Roger yang masih bisa ngegaruk ke arah wave minion. Satu pertanyaan untuk Profesor KB. Bisa atau tidak Geek Farm menahan serangan bersama dengan Lord yang sekarang? Bisa. Bisa. Masih bisa. Tergantung setupnya nanti akan seperti apa. Karena lihat tuh, 10 detik Lord bakal bergerak ke arah mid lane. Sampai tengah, Zunsnya juga udah balik. Oke, 4 detik lagi dan semuanya lengkap. Soft skill-nya juga lengkap harusnya. Dan bahkan ini goldnya dari Sally Boy udah punya 20.000, dapat nasi padang 1, lumayan. Udah benar-benar gede banget, tinggal gimana caranya setup war. Seperti kata Profesor KB yang akan kita lihat di arah tengahnya. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker dari Akainya. Nonton Founder yang belum dikeluarkan. Belum ada Dragon from Hell. Belum Dragonnya itu dikeluarkan juga, dan bahkan dia tipis banget dari serang Susaya. Itu bahkan, tapi yang di arah depannya ada nomor 1. Lunoxnya juga sumbang. Oh my god, Revinya mendapatkan 1 poin. Revinya sekarang. Winter Rajan dan bahkan Frieza-nya sumbang. Alter Ego berhasil mendapatkan game yang pertama. 29 menit 1-0 Alter Ego. Wow, aku bilang bisa di defend tapi nggak sedepan itu sih. Bisa jadi kalau emang nanti di second phase-nya mereka mau ngambil lagi, Esme-nya tapi ya. Tapi kalau misalkan emang diambil duluan ya berarti akan jadi milik Geek Farm. Ih, tapi Baby loh selalu ya. Roger. Soalnya tadi ada satu mekanik yang aku sempat terkejut, Pak. Apa? Ketika Lycan Punch itu kan bisa memiliki immune dan juga ngedash kan di Iya. satu waktu yang sama. Dia ketika terjepit di tembok, dia itu Lycan Punch-nya ke Rokursa. Jadi dia ngelewatin tembok, set kayak gitu. Terjepit di tembok. Iya, pokoknya ya kayak misalkan ada Leo Murphy sama Pai kalau nggak salah nyamperin dia. Dan dia tuh ngedance-nya bukan dengan cara Lycan Punch ke hero tapi ke jungle. Ke jungle ya. Jadi abis itu dia langsung kabur. Itu itu mikro apa makro? Itu mekanik dong. Mekanik. mikro Itu dong. masuknya ke mekanik. Mekanik atau mikro. Itu kayak saya kan juga mantan top global Gasian ya. Jadi ya Ah. lempar dagger itu ke Rokursa, Wih. ke Skelizard. Iya, abis itu ke Shadow Mask. Karena Rokursa nggak bisa Sedomas bro. Iya, kan saya kan kayak Ursa. Gebuk-gebuk doang. Sumpah nih orang harus gua ajak Baywan lagi loh. Iya. Satu kekalahan gua sama Oji sampai seumur hidup dia bully gua. Enggak, permasalahannya tuh menang karena item tuh udah apa ini dia? Nanti profesor nih.
Nggak bisa gua ngalahin tim Mobile Legends. Kita masih jadi mahasiswanya, udah kita ngikut aja ya. Lui sekarang diambil oleh Alter Wah, Iya, Ego. tapi Pulung belum sih, Net. Pulung harus ngerasain sih. Nggak udah. Ah, sudah. Pulung udah pasti jawabannya udah ketahuan siapa yang menang kalau lawan Pulung. Udah jangan ngajak gua by one dah, aneh-aneh aja lu pada ya. Jangan ya. Udah, jangan. Jangan Cowoknya aneh-aneh justru ya. mah di ban loh Walai. Iya, respect band mungkin atau bahkan emang mereka nggak mau ada cowok di game ini. Kenapa Untuk Akainya Staples. yang nggak di ban? Apa? Kenapa Akainya nggak di ban? Akainya rusuh loh. Mungkin yang selanjutnya. Udah selanjutnya. Bisa jadi. Bisa jadi di selanjutnya. Karena kan masih ada satu lagi. Atau Yuzongnya. Kalau emang Yuzongnya berarti mereka benar-benar nge-shutdown dari si Yuzong kayaknya Adam bisa juga. diambil Alter Ego deh. Kan setelah ini yang nge-pick pertama Alter Ego. Pakaiannya di tengah dipakai Leo Murphy. Oke. Esme Pai, Ahmad Yuzong ya kita tahu lah Ahmad kalau udah pakai naga itu ya. Celiboynya pakai apa? Apa? Celiboy pakai apa? Belum ada kan? Ya, Bisa maksudnya jadi akan bisa pakai jadi apa? Cloud. Yap. Atau ya tadi Lancelot. Yang di awal. Lancelot. Yang di Lancelot awal. bisa jadi sih. Wang Wang. Iya. Kan termasuk hero-nya ini juga. Hero-nya Sally Boy juga. Celiboy emang hero-hero assassin. Yes. Ya, dulu kan juga saya ngajarin Celiboy juga gitu kan. Wah, ya, siap. Ini lagi udah bawa dulu yang nggak pernah kejadian lagi. Bahkan masih mending ya lu ya. Bawa dulu tapi udah kejadian. Yang ini nggak kejadian loh. Nah, lo Lancelot. Ya kan? Kita aku petik basku betot. Artinya Nona cantik itu Lancelot. Nah. Bismillah skin legend Lancelot. Bismillah. Iya, skin hero Lancelot ke. Korea punya. Yang dia pas di review dimarahin. Guys, iya. Makasih loh. Gashan ada skin barunya loh. Hah? Nanti ada skin baru kan Gashan? Granger kali. Gashan Yang Legend. Granger. Granger. Legend langsung. Wah, legend, Pak. Waduh, habis berapa lagi tuh? Ya Allah. Tapi emang loh, di KB itu ganteng banget ya hari ini. Kenapa? Bismillah dong skill legend 1 bang. Diamond, Kenapa ya? Diamond yang Itu- 3 digit lu doang, Be. Itu siapa sih yang mulai duluan? Apa? Siapa sih yang mulai itu? Kagak tahu, Pak. Di kolom komen mendadak rame, tapi ada Elis sekarang ya. Elis, Oh, Pak. oke, oke. Ini rotasinya juga dimainin. Baxia. Dicekal duluan Esmeralda-nya ya. Mereka benar-benar meminimalisir pergerakan dari Lancelotnya juga sih, karena Lancelot early rotationnya bagus, burst damage-nya juga perlu diperhatikan. Tapi by the way, cuma mungkin kalau kita ngomongin masalah Baxia, dia nggak boleh sering-sering ketemu sama Lancelotnya dari awal. Kecuali kalau untuk eksekusi ya. Boleh. Kalau untuk dia dipok-pokin malah sebenarnya enak di Lancelotnya. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pokoknya, ngomongin soal landing phase-nya, tetap Koret kalau ngomongin soal tim yang benar-benar chemistry-nya kuat dan ngomongin dalam keadaan apapun harusnya Alter Ego punya mental jauh lebih kuat dari anak-anak baru Geekfam. Nasi uduk, apalah speaknya? Harit, menurut aku Alter Ego akan mengamankan game yang kedua menjadi 2-0. Tapi menurut KB apakah Gosip lagi. menesan jarang di match dia? Ke Alter Ego mulu. Ya ampun. Mentang-mentang deket. Tahu. Gila jago lu sekarang ya. Kenapa lagi Saya nih pun orang? selamat malam tergitu bentar lagi jurusnya dia. Langsung aja, ini dia game kedua di match kita yang kedua untuk hari ini. Skor masih 1-0, akan menjadi 1 sama. Kita saksikan bersama-sama. Yes, balik lagi prediksi apalagi kita Yes. bertiga adalah pria-pria sotoy ya. Yoi. Benar. Dan untuk prediksi di game yang kedua ini kita sama-sama di tim yang sama di Alter Ego. Tapi kita lihat dari permainan Geekfam ya dengan Frizanya sekarang pakai flicker, nggak pakai flame shot. Berarti udah ada update baru dia. Bisa di-update. Sudah di revamp bridge-nya. Baru di patch. Baru di patch baru. Ada tombol ganti lah untuk spellnya jadi bisa flicker. Baru dua tapi. Baru dua, flicker sama dua. function. Baru dua. Belum Boleh. nambah. Belum nambah. Dan Leo Murphy-nya jadi petinju di sini. Jeb yang pertama, Jeb yang kedua dari Zonsnya membuka lahan hijau Revitalize-nya yang mungkin akan habis sebentar lagi, mencoba dihajar lagi dan Leo Murphy sekarang sudah ada pasif lagi dan tidak ada yang meninggoy satupun. Ini bener-bener Geekfam dan Alter Ego tuh sama-sama kuat loh. Gokil men, bahkan Ahmad dipaksa pulang sama Ipin, Renvi, dan terjadi ikan paus. Ikan paus ya. Saking sengitnya pertandingan ini. Kali ingin marah banget, tapi awas gue juga. Ku ingin marah. Udah, dah back to the game ya. Udah mau dapetin purple buff, ini agak sedikit boros juga dari seorang Tebiu ya, karena dia tadi dapetin dari Rasmus dulu dan cukup
nge-spam juga untuk beberapa skillnya. Dan Sally Boy-nya yang memakai Lancelot. Kita akan melihat apakah Lancelot dari Sally Boy seperti yang sudah diajarkan oleh Cornet untuk transing-transungnya. Waduh, yang lu ajarin sebenarnya siapa aja sih, Ned? Lupa, salah itu puncture-nya. Dan first blood justru malah di arah tengah dari seorang Pai. Oke. Sampai sana Pai-nya ya. Bisa sampai ke antara outer dan juga inner turret-nya dimiliki oleh Gifam loh. Jauh banget. Ini rotasi ataupun pergerakan yang dilakukan oleh Pai-nya. Sementara untuk Sally Boy, mundur lagi bergerak ke bagian turtle. Udah cukup terbuka. Udil pun siap untuk memberikan backupan. Tapi Orange Buck pun udah hadir. Mungkin gak expect juga sih Long, Net. Kayak Ya. dia kan menggunakan EXP lane juga kan. Dan wow. Ini benar-benar sakit banget. Dari Lemurphy-nya justru yang memakai paku itu. Ada apa tadi Bung Gabi? Silakan dilanjutkan. Iya, kayak dia kan di XP lane kan Yap. dari Pai-nya, makanya dia udah level 4 bahkan di bawah menit yang kedua gitu. Akan sangat possible untuk tiba-tiba kaget dari seorang Fizz-nya. Walaupun ada flicker ya. Iya, walaupun ada flicker. Mungkin kayak Mas ini ya kali ya. Kalau misalkan pakai flicker ini ada buff tersendiri gitu dari Fizz. Buff tersendiri atau malah nerf? Nerfnya kalau flicker dong. Iya kalau flicker. Iya. Oh kalau flame shot ya. Kalau flame shot, benar. Oke, sementara itu Adam pun masih berhasil kabur. Bahkan untuk Esmeralda seorang diri dari Kipang udah mempersiapkan 2 counter sekaligus ya. Ada Baxia dan juga ada Lunox. Tapi kita lihat aja bagaimana nanti di late game-nya. Ada Alexo final blow yang udah dikeluarkan juga, masih Sangsing untuk masih ngedes aja. Hilang sudah. Ahmad dengan haritnya sakti parah. Pakai execute dan bahkan dari Sally Boy-nya mendapatkan 1 poin kill. Siapa yang mendapatkan turtle diamankan oleh seorang Baby. Sally Boy-nya balik ke arah belakang. Second eye. Lihat dari Baby-nya One More Hit mengincar ke arah Sally Boy. Dihindari dengan menggunakan Thunders. Sally Boy the Miracle Boy. Lagi-lagi membuat kejutan dengan tangan jempol kuku yang sangat amat gesit. Bisa kayak gitu. Sering sing gitu. On point banget nih, udah kelihatan tadi untuk Baby-nya mau ngejar tinggal Lycan Pons doang ataupun nanti open fire tinggal tembak, tapi ternyata ada satu Tondros yang merubah segala, tapi Leo Murphy siap-siap untuk memberikan tonjokan, masih bisa kabur. Lagi-lagi diajak tos plus tas. Tostas ya kan. Terus. By the way, yes, ada 2 spell yang cukup cukup mahal sebenarnya dari teman-teman Alter Ego. Mereka butuh flick out-nya sekarang. Terlebih kalau misalkan mereka mau maksain untuk turtle yang kedua karena akan muncul sesaat lagi. Yes, akan muncul di bottom lane juga. Masih 1 menit sih. Murphy offside. Waduh. Dan bahkan di arah bottom lane-nya juga Ahmad terpaksa mengeluarkan ultimate untuk membersihkan, dan juga dari Leo Murphy kayaknya masih belum ada flicker juga tadi ya, jadi nggak bisa escape. Dan kayak terlalu, ya itu udah aku bilang ya, yang harus way picture-nya Iya. Alter Ego. Hati-hati aja si Mamo ini. Kalau kebanyakan tasas emang begitu dia. Nggak apa-apa. Tidak boleh Hati-hati overconfident. Tidak boleh overconfident. Jangan sampai overconfidence ya, tapi udah mulai disedot edarnya, tapi di bottom lane udah ada pertempuran juga yang terjadi di inner turret. 1 orang tumbang. Hanya saja untuk purple buff-nya kali ini pun sepertinya berhasil diambil oleh player dari Alter Ego. Yes. Bahkan kita lihat dari arah tengah. Ya Murphy, nggak ada flicker, nggak bisa jab ke arah belakang, Dia udah kita jab. berakin juga. Dia udah Benar. jab, benar. Walaupun ada pasifnya untuk jab lagi dengan pasif merahnya dia, tapi kayaknya gara-gara dihalangin oleh pemain-pemain dari Kingpop, nggak bisa kabur, langsung dipunish lagi. Dan untuk turtle-nya diamankan dengan sangat amat mudah. Lagi dan lagi, turtle keduanya diamankan oleh sang serigala Bebiu yang W-nya ada 3, triple W. Wah, APPU, WWW. Oke. Sementara itu untuk damage deal ya sejauh ini masih diberikan oleh Udil walaupun dia support sistemnya, tapi damage deal area yang dia miliki juga udah memberikan sebuah kontribusi yang sangat-sangat tinggi sekali. Tapi belum ada eksekusi yang terlalu manis bagi Alter Ego karena dari tadi mereka kayaknya benar-benar rata-rata ngepok dan juga nge-engage dari bagian bottom lane dan bahkan di top lane-nya di XP lane. Tapi di mid lane mereka belum terlalu kelihatan impact besar untuk team fight-nya. Namun untuk sekarang masih main ganking ternyata dari Alter Ego. Yes. Bahkan dengan adanya execute emang enak untuk early game, tapi agak cukup berbahaya di arah late game-nya jika tidak ada Purify yang bisa aja ditabrak nantinya sama Zuns, atau mungkin benar-benar akan diincar nantinya sama Ren. Ini benar-benar kayak
dari segi draft dan juga spell yang digunakan oleh Alter Ego cukup berani bisa dibilang. Dan bahkan sini udah mulai dibuka dari seorang Fai-nya, tapi tidak bisa mengajak seorang Fai. Diajar lagi dengan roda-roda mouse-nya Sally Boy dan Miracle Boy, Puncture, Ton Roston, dan bahkan Fatal Execution yang gak berhasil mendapatkan satu pun, dan bahkan langsung dicakar begitu saja. Baby berhasil dapetin 1 poin kill tambahan. Ahmad mengincar ke arah belakang dan langsung ditonjok. Tas Leo, tas Murphy dibalaskan. Padahal ingin sembunyi, ingin recall pulang, tapi posisinya ke spot. Tapi untuk Renvi dengan menggunakan Benedetta, nyaman banget dia memanfaatkan space untuk bisa nge-push ke arah inner turret di bottom left. Ya, Zaman Ford lagi-lagi diajar. Gak ada execute kali ini. Terpaksa dikeluarkan flickernya ke arah belakang. Dari seorang Adam, manusia pertama di bumi, langsung balik recall ke arah belakang. Dan seorang Ahmadnya juga kehilangan banyak banget mananya. Dan turtle yang berikutnya ini turtle terakhir di game yang kedua akan muncul sebentar lagi. Tapi jaraknya dari Sally Boy, adik dari Cornet yang bukan kandung, yang masih mencoba untuk dapetin itu Wonder. Kenapa muka kalian pada melotot emosi gitu kan, Cornet? Iya, gak apa-apa deh. Mungkin bentar lagi harus ganti nama sih, jadi Celimen kalau gitu. Celimet atau Celinet ya. Celinet boleh. Dulu Cornet kayak Garif tau, gantengnya sama. Hah? Hah? Kenapa sih? Gantengnya sama. Gantengnya sama, sama ganteng. Iya. Oke. Gak ada yang terima. Bedanya Sally Boy ada ventilasi. Tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Lancelot. Perpindahan tadi ada posisi, tapi ternyata nggak ada yang mendekat, nggak ada player dari Geek Farm yang sangat-sangat dekat dari area Orange Bam. Hanya saja untuk auto turret yang ada di top lane hilang sudah diruntuhkan untuk kali ini. Blade of Heptasisnya baru diamankan oleh seorang Sally Boy. Pangcira pertama, Tonros, belum ada Phantom Execution. Dan tadi teleportasi pintu kemana saja dari seorang Udil ya. Lebih mengarah ke arah Orange Buff untuk farmingan Sally Boy lebih cepat lagi. Itu kemana saja. Pintu kemana saja. Diversion bro. Bisa Diversion. kemana aja guys. Bisa kemana aja. Yoi. Sesuai dengan area dari Luoyi. Oke. Dijogetin aja nih, dia selendang baru gua Renvi nggak mau, ternyata Renvi-nya pergi lagi. Ih, dia jadi tonjok down strike dan bahkan Udil. What? Gila, Dispersion pecah rotation. BBU-nya, dispersion rotation. Benar-benar menyakitkan dan bahkan BBU-nya justru tidak ada cover dan langsung dilakukan begitu saja. Lihat, ditarik lagi oleh seorang Udil. Dibawa lagi ke arah belakang, dispersionnya, rotationnya juga mana. Masih belum masuk lagi dari seorang Fai-nya. Dan bahkan di arah depannya, Lunoxia dan bahkan dari Adam, manusia pertama di bumi, diajar oleh seorang Fai. Falling Star Moon-nya langsung on point. Dan langsung mendapatkan poin kill tambahan untuknya. Oke, sebuah hal fatal kembali terjadi untuk Geek Farm. Hanya saja di bagian tengah. Tapi ada flow-nya. Mau kemana dikeroyok habis-habisan? Oh my god, Phantom Execution-nya. Udah ada Tonros juga yang dikeluarkan. Hilang sudah Benedetta. Ini agak sedikit memaksakan dari seorang Renvi tadi di tengah. Dia tidak expect tiba-tiba ada Sally Boy yang berani banget langsung Phantom Execution. Dan Tonrosnya juga on point banget di tengah-tengah segitiga yang bukan segitiga bermuda dari Sally Boy. Langsung mendapatkan poin tambahan juga tadi dari tengah Ahmad. Hati-hati, tidak ada Purify, tidak ada yang bisa membackup dirinya. Dan bahkan yang Udil lagi-lagi terlalu menarik dispersion dan juga rotation dia. Udil, Udil. Gila nih bocil ya, jago banget loh. Kacau banget permainan. Aneh banget bisa begitu. Bisa kayak begitu loh. Aduh, tangannya cepet banget, jempolnya cuma di bagian bawah nih. Kita lihat aja ada gerobak kebab, sate sama apa itu berhasil langsung memukul ataupun merobohkan ke arah outer turret dari Geek Farm ID. Oke, 5-10. Goldnya juga sudah mulai disusul oleh Alter Ego. Geek Farm tapi masih punya BBU sebagai marksman-nya. Jika mereka nantinya membawa ke arah legend, tapi Adamnya sendiri di sana, Petrus Kusi mengincar lagi ke arah seorang Zutsnya. Yang sekarang terbakar killing free dan begitu saya BBU yang poinnya ada 3 dan bahkan Benedetta yang mendapatkan 1 poin lagi ada jadi terbakar Frieza. Mencoba untuk mengarah ke seorang Fai. Phantom Flash-nya Renvi ngedash. Oh, terlalu offside, terlalu memaksakan tapi tidak berhasil mendapatkan seorang Fai-nya. Dan bahkan dari sini dia dapat pakai BBU triple W dan double kill. Leo tas Murphy di arah
tengahnya. Bahkan Pai-nya masih selamat, masih bisa recall dan masih bisa bergabung bersama rekan-rekannya lagi. Namun untuk kali ini sepertinya mereka ingin membalaskan keadaan, ingin langsung menabrak ke arah Renpi, tapi Renpi masih ada Alekta final blow. Wah, gila sih ini Renpi komit banget sama Sally Boy. Bocil alter ego satu ini masih bisa untuk balik ke arah belakang. Leo Murphy sudah dapetin stuck, yang knockout strike-nya masih miss. Tidak terkena. Jab yang pertama, pukulan pertama, tos lagi. Tos. Tarik Kena lagi, lagi. dibuang lagi. Iya. Gila sih. Ketahuan lagi Emang posisi. beda ya, orang-orang yang sering pakai hero mage support tuh mainnya beda banget. Kok nggak bisa temen gitu? Dia emang gak bisa makan. Gelar profesor juga kadang nggak siapin ya. Malah gua lebih jago loh. Tenang aja. Oke. Tapi sebenarnya ada satu yang pengen aku Boleh notice dong. di sini kayak Apa itu? Gifam dari by the way, Pai tumbang. By the way, kalau aku pengen fokus ke Adamnya sih, kayak dia butuh antara Winter atau concentrated energy untuk nahan semua lini damage dari Ahmad. Concentrated energy? Iya. Karena kalau misalkan dia pakai Ice Queen One, dia cuma ngasih efek slow down tapi spell farm-nya nggak setinggi. Iya, nggak enggak sebesar. gede-gede banget. Tapi Breeze kali ini sedikit lagi SP-nya sekali garuk itu aja. Udah ada sama langsung dikeluarkan, tapi ternyata Bebio Mengincar langsung Godil. naikkan posisi bagian Godil. belakang. Sedikit lagi SP-nya masih Godil ya. memaksakan keadaan. Memaksakan my keadaan. God. Terjebak di bagian belakang sendirian aja Leo Murphy. Ingin nabung di bagian belakang. Satu yang terakhir. Nyangkur bom kemana serigala. Langsung menghilang. Begitu saja. Oh my god, tapi yang dilakukan Baby benar-benar dia incar ke arah seorang Udilnya. Tapi sayangnya tadi ketika dia mau berubah menjadi serigalanya kembali, Malah putar. nabrak tembok rumah dari Rokursa. Dan bahkan di sini mereka juga komit dari alter ego-nya. Udah mulai sekarat, satu bar lagi, tapi dari seorang Sally Boy-nya, udah diamankan ternyata. Walaupun dia darahnya sekarat, dan bahkan Adamnya nggak berani untuk masuk komit ke arah Lord-nya. Di atas menit 12, Leo Murphy masih nangkring di depan, tas, dan langsung balik ke arah belakang. Untung tadi Bebiu ya. Kalau Cornet nggak lihat net nggak lihat. Lord akan menuju ke arah top lane kali ini. 3-3 dari segitu red. Net worth-nya perbedaannya 4K. 4K ini didapatkan dari mana? Dari 8 gap kill yang memang diamankan alter ego sejak awal dari fight. Bahkan di Leo Murphy-nya nggak pulang loh. Dia ajak tos lagi. Ketemu sama Baxia, ayo jab lagi. Dia main Knockout knockout. strike. Di jab lagi, satu hit lagi. Bisa jab lagi, bisa knockout strike. Belum dikeluarkan. Falling Star Moon-nya nggak kena siapa-siapa. Nggak lihat Pai. Itu oke, nggak apa-apa. Adamnya dapat purple buff. Dan bahkan dari Ahmadnya juga. Mencoba untuk sweep ke arah bawah. Dari Lord-nya sudah dihancurkan. Tapi kayaknya di sini belum ada satu inhibitor turret yang bisa diamankan oleh tim alter Tasas Ego Esports. Iya, masih santai lagi. Membaik lagi keadaan untuk kick farm. Mereka masih bisa menahan. Ada wave minion di bagian tengah, di bawah, dan juga di atas sudah mulai masuk. Tapi perlahan untuk rotation dan juga diversionnya sakit banget. Sakit tertarik ke dalam zona katulistiwa bendungan Katulampa. Iya begitu. Bendungan Katulampa itu apa? Enggak apa-apa, ada di Depok. Oh ada. Oh serius ada. Maaf saya keceplosan aja. susah ya kalau ngekes bawa guru geografi ya. Tahu. Dasar lo waduk waringin. Wah. Ada di Jati Cilegon. Waringin. Iya, ada di Cilegon. Oh ada ya? Waduk waringin mana? Iya harusnya ada. Wah, perang lagi Pak. Iya silakan. Phantom Execution Final Blow tampaknya dari seorang Benedetanya berhasil kabur ke arah belakang, dan dari sini dari Dunsia dan bahkan dari atas Murphy mencoba untuk ngejab lagi knockout strike ya mengarah ke orang yang berbeda. Frizanya diincar, dibelikan dan bang langsung diincar begitu saja. Dan itu Sally Boy-nya si bocil dari alter ego ya harus mundur ke arah belakang dan mencoba untuk dari seorang Udilnya. Adam sang manusia pertama di bumi balik lagi. What the heck? What are you doing? Dia malah balik lagi dan Winter derajat dari Udilnya. Oh my god, smart play dari Udil Surbakti. Double kill berhasil didapatkan, menyisakan Baby seorang diri dengan menggunakan Rogernya. Akankah kuku tajamnya bisa menyelamatkan Geek Farm dari keterpurukan? Namun sekarang kita lihat aja jogetan dari selendang barunya yang habis COD kemarin masih selamat dari Baby. Tapi sayang, sayang, nggak ada minion tadi, masih belum bisa didapatkan. Sudah di arah bottom lane-nya, dan sekarang baru datang minionnya di arah tengah. Tas dilakukan oleh Murphy dan langsung mundur ke arah belakang. 15 menit 30 detik pertandingan, dan Alrigo akhirnya mendapatkan satu turret pertamanya tanpa bantuan Lord yang terhormat. Sempet lo ya. Sempet lo ya. Aku tuh takutnya kayak di kehidupan nyata. Iya. Ketika dia sekedar ngambil makanan aja tuh kayak Sempet gitu ya. Coba. Iya, buka pintu. Tatas real life tuh gimana? Gini ya, tangan. Tatas real life Enggak, dia lagi gebukin turret loh. Sempet-sempetnya. Itu dari item nih. Sayang. Kenapa?
will you? Wah, yang itu susah tuh. Aduh sakit pinggang. Aduh ya Allah, itu tetap global street tuh jokesnya tuh. Mamo, dada aja lu. Immortal kah dari Adam? Atau Mungkin. apa? Atau Athena Shield? Winter udah punya lah minimal, dia udah bisa escape lawan sekarang. Oke, masih belum Amat beres. dan armor untuk menghindari cakaran maut dari seorang Roger. Nggak apa-apa, Leo Murphy aja fokus. Takut kalah Leo Murphy kayak tadi dia langsung mau ke Terra Besture, tapi dia tempat power dari keluarga lagi-lagi Udil. Dispersion rotation yang sangat baik sekali dari Adam yang masih bisa survive. Saya masih bisa mencabut arah belakang Benedetta-nya yang melakukan speed push, tidak ada minion dan hanya memotong jalan minionnya. Dan bahkan dilakukan oleh Renvi agar dari bottom lane-nya tidak bisa di-push oleh anak-anak Alternastas Igo Esports. Iya, masih selamat. Orange Buff tadi pun udah berhasil diambil sementara itu untuk kali ini Benedetta. Ataupun Lancelot hanya beradu saling ngedes aja. Udah ada lagi Lord Kempai mandiri. Profesor KB inget gak? Dulu Renvi zaman-zaman dia di Ipin, zaman-zaman di Critical kalau nggak salah, SFI, dia itu pernah pakai Fanny dan melakukan hal yang sama, jadi motong-motong minion. Potong-potong minion, iya dia kayak Dulu banget sih, udah lama banget. jalur gimana caranya. Iya. Karena lordnya di atas dia bakal memanfaatkan bottom lane-nya. Ini Iya. akan terus-terusan terjadi sih. Dan yang dilakukan sekarang dengan Benedetta juga melakukan hal yang sama, dipotong jalannya minion, bener-bener kayak agak sedikit sulit juga dari Ivo dikejar dong, Sally Boy, Renvi. Oh my god, ini bener-bener Sally Boy, licin banget. Mau bouncer ke minion sendiri, nggak bisa sayang, tapi mau kemana? Digoseng lagi. Oh my god, kejar-kejaran dari kedua assassin yang sangat amat seru. Ayo dong, diulang lagi dong. Ini dia Mobile Legends Express main Verius, tapi ternyata di bagian tengah udah ada Leo Murphy langsung nampol. Ini dia tulang punggungnya langsung diretakkan begitu saja. Masih ingin dikejar, sakit banget tapi udah ada Brian of Or dari bagian belakang. Pai lompat langsung, nggak ada lagi Brian of Order untuk beberapa saat. Sedikit lagi menghilang sudah. Wow, Oh my god, still survive dan hanya 2 orang saja dari Geek Farm yang harus kehilangan. Benar-benar ini team fight yang sangat amat baik dan bahkan dari seorang Ipinnya juga, dari Renvi-nya dipaksakan untuk pulang. Tapi lihat ada sneaky baby triple W yang mulai melihat ada Lord terhormat ini kalau misalkan direbut sih ini bakal pecah banget sih. 3 bar, 2 bar tersisa dari seorang baby yang masih menunggu jalannya pertandingan di sini untuk tim fight-nya. 2 bar tersisa, 1 bar. Siapa yang akan mendapatkan Lord yang terhormat? Baby-nya belum berubah jadi serigala. Sekarang siapa yang akan senjata? Redman berhasil mendapatkan Lord yang terhormat dan bahkan bosan kill. Tersisa 2 orang dari Geek Farm ID. Terpaksa untuk mundur lagi. Geek Farm ID benar-benar bermain dengan luar biasa, walai. oh my god, Alekto final blow. Mungkin bisa mendapatkan 1 Lord untuk Geek Farm. Selamat mereka untuk beberapa saat. Ditahan, dikasih nafas dan terpaksa dilakukan dari anak-anak Alter Ego untuk nge-pushnya agak ketahan lagi untuk dapetin Lordnya dulu, membersihkan super minionnya. 19 menit pertandingan, tidak mau memberikan game yang cukup mudah untuk Alter Ego. Geek Farm ini lihat dia jalan lagi knockout strike dari seorang Adam yang berikan ke arah belakang menceritakan racunnya mencoba tapi tidak bisa. Godlike didapatkan oleh Dede Cornet Sally Boy. Yo, di bagian bawah pun sudah mulai masuk lagi 1 gerobak. Hanya saja Murphy mulai memancing. Selamatkan dia. Udah ada 1 tarikan lagi. Damage-nya berasa banget yang dikeluarkan oleh Udil. Satu ini bahasa taretnya yang mungkin akan didapatkan oleh tim Alter Ego dari Leo Murphy. Sudah ada flicker, coba menunggu momen yang tepat dan bahkan Sally Boy yang coba maju lagi terpaksa masih coba untuk bersih minionnya, tapi lihat Leo Murphy flicker ke arah depan dan knockout strike-nya dipukul dagu dari seorang Baxia dan langsung dikomit. Hilang Baxia-nya, walai. Didorong keluar Baxianya untuk tidak berada di dalam lingkaran dari Argo Turret Best Turret tersebut. What happened? Ini benar-benar permainan yang sangat-sangat baik dipertontonkan oleh Alter Ego Profesor KB. Iya, classy match banget sih. Bahkan mereka harus effort lebih untuk menumbangkan 1 buah ini betul tier top lane. Melihat dari Adam, bahkan dia ternyata tidak jadi build ke arah Immortal. Dia mau full damage walaupun dia sangat squishy sekali ketika dia di jab dan bahkan di knockout strike sama Leo Murphy.
Aku sangat melihat Leo Murphy ini benar-benar mainin opportunity banget dari seorang Vitonya. Wah, emang si Renvi juga ini player yang benar-benar kita harus pertimbangkan ya. Ini benar-benar Renvi ini mengganggu banget loh. Ini alter ego benar-benar susah nge-pushnya cuma gara-gara satu Benedetta doang. Ini mengingatkan kita juga sama permainan dari Saiko Teguh ya. Dengan menggunakan Benedettanya yang benar-benar mengganggu tim lawan, ngedistract banget. Di bawah, di tengah, di atas. Di saat M2 World Championship kemarin juga terlihat bagaimana permainan dari Saiko Teguh. Tapi sekarang, wow. Player goal 15.511 adalah gol yang dimiliki hanya saja untuk Zuns kali ini bertemu dengan Leo Murphy. Santuy pada itu. Tas dilakukan oleh Leo Murphy. Skrt Udil. Sigara sudah dimunculkan bertemu dengan Sally Boy. Hanya say hi, hanya santuy aja di samping. Seperti teller mandiri yang mau buka tumpukan di Leo Murphy di sana. Sudah mulai ada pasifnya. One more in Jet belum dikeluarkan lagi, knockout strike ya belum ada, dan bahkan Falling Saramunnya harusnya di cancel. 44 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Doubt. Ini benar-benar mereka menunggu momen yang tepat juga dari anak-anak Terigo, tidak mau terburu-buru untuk nge-end atau masuk ke dalam team fight berikutnya. Geek Farm benar-benar menahan juga. 29 detik lagi, 28 detik lagi. KB, kira-kira ini game akan setengah jam lagi atau tidak? Kalau misalkan Lordnya didapatkan oleh Geek Farm lagi, iya. Oke. Iya. Ketahan lagi berarti. Oke, ini mereka kayak kompakan, jangan sampai caster gabut ya. Oke, baik. Berikan setengah jam, berikan 40 menit, berikan 50 menit. Game terbaik kali. Let's go. Tenang. Kita jadikan penutup untuk last match tim pertama. Kita bikin seseru mungkin selama mungkin Renvi lagi-lagi melakukan job desk-nya yang benar-benar selalu jalan-jalan di dash lagi. Final blow walaupun nabrak tembok itu oke, gak apa-apa. Yang penting masih bisa balik lagi ke arah belakang. Dan Lordnya sudah mulai muncul di menit 23 dari Sally Boy. 1 lawan 1 sama Bapak Lord yang terhormat agak sedikit menyakitkan. Iya. Butuh bantuan, mungkin ada TBN badan. Oke. Renvi-nya agak jauh di belakang, tapi tampaknya mereka mau konteskan. Serja 2 bar, ada Zeus, ada Freeze, ada Adam, ada Baby juga. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Retribution Israel agak sedikit telat. Flicker dari seorang Adamnya didapatkan oleh Sally Boy. Ini beri Boy dan bahkan masih mencoba untuk diajar lagi. Dan langsung didapatkan dari seorang Elisa. Sally Boy sekarang. Sally Boy dapat point kill terhadap Saurusnya. Dan bahkan diajar lagi dan apa tinggal sekarang terdampaknya. Tanpa bal dan bahkan Sally Boy dapat kelompoknya masih selamat. Dan bahkan Renvi-nya juga masih selamat. Zeus siap mencoba untuk kabur, tapi ada Udil terbakti. Walaupun belum ada, tapi dia mendapatkan satu poin kill tambahan. Dan Renvi-nya versus seorang Sally Boy daripada Cowboy. Masih ada coba sungguh. Ada Udil, ada tas dari Leo Murphy. Leo tas Murphy. Headshot game 2-0 untuk Alter Ego.